memisahkan diri merupakan patriot juga. Karena kalau mereka tidak lepas ya kita akan mati bersama, kira-kira seperti innovation or die. Selamat pagi sahabat iCare. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya dari divisi Production, Control, and Logistik, tepatnya di Departemen Ekspor Import Logistik. Nah, mungkin hari ini pada nanya ya, kenapa sih ada saya di sini? Karena hari ini saya mau diskusi ringan atau talk show lah ya, tepatnya sama narasumber yang cuamik banget lah, pokoknya terbaik lah. Apalagi poin iCare yang mau dibahas hari ini adalah tentang excellent innovation. Oke. Tanpa basa-basi lebih panjang lagi, saya mau memperkenalkan dulu sedikit tentang narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Pradipto Sugondo, Executive Officer R&D, dan biasanya Bapak ini kita paling akrab kita panggilnya Pak Dipto. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mending kita langsung aja sapa Pak Diptonya. Selamat pagi Pak Dipto. Pagi Tasya. Oke Pak, nih sebelum kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang excellent innovation, poin iCare yang kita bahas hari ini Pak, mungkin saya nanya kabarnya Pak Dipto dulu nih. Kabar hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Okay. Deg-degan juga sih. Wah, kenapa tuh Pak? Tiap hari mesti mikir kita terpapar tidak dengan COVID ini ya, betul, jadi Pak. Kita semua mesti waspada. Tapi alhamdulillah saya bersyukur di Kerawang agak terpencil ya. Mungkin beda sama Jakarta iya, ya Pak ya? Beda dengan Jakarta. Hari ini saya kesini khusus untuk acara ini. Wah, benar-benar penting ya. banget nih acara. Makasih banyak Pak Dipto untuk waktunya dan kesediaannya untuk mungkin sharing sama kita nih yang pengalaman external innovation-nya sendiri, poin iCare itu sendiri. Mungkin sebelum saya mau lanjut diskusi tentang poin iCare, Pak, boleh tahu sedikit nggak nih Pak profilnya Pak Dipto di divisi mana, dan pengalaman Bapak selama di ADM sudah berapa tahun, dan istilahnya loncat-loncat karirnya tuh kemana ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu. Waduh, ini ya mungkin saya bukan termasuk orang yang kebanyakan ya. Saya begitu lulus kuliah langsung bergabung dengan Astra Group pada waktu itu tahun 88. Oh iya Pak. Saya bergabung di divisi yang namanya Technology Development Division. Jadi itu kumpulan insinyur-insinyur muda yang digabung dalam divisi teknologi dengan tujuan waktu itu Astra Internasional ya, ingin sekali itu mencoba menginventarisasi seluruh teknologi ada di lingkungan Astra Group. Nah, saya di sana 2 tahun, kemudian 2 tahun saya dipindah ke karoseri yang namanya Amalgam, itu milik Astra juga. Di situ saya banyak belajar bagaimana mengembangkan sebuah produk. Jadi banyak sekali dalam 2 tahun itu saya merasa punya banyak bekal ini. Sejak itu tahun 92, ya. Itu tadi 88 ya. Iya, Pak. 92 saya bergabung di Astra Daihatsu Motor sampai hari ini. Wow, jadi di Astra Daihatsu Motor sendiri mungkin sekitar 28 tahun sudah. Gitu. Dan semua yang saya tangani selalu relevan dengan masalah product development, R&D dan sebagainya. Jadi saya termasuk orang yang loyal di satu, atau memang perusahaan menugaskan saya di situ terus gitu ya. Bisa jadi Pak, berarti spesialis development ya Pak ya? Kurang lebih begitu mungkin. Research and development. Iya, Waduh. kurang lebih gitu. Jadi kalau teman-teman nih emang nggak salah banget nih ya teman-teman HRD milih narasumber ya excellent innovation yang pastinya mungkin sangat detail atau sangat menuju ke arah research and development itu sendiri ya Pak ya? Semoga demikian. Oke. Berarti udah 28 tahun di ADM dan kebetulan selalu di R&D ya Pak ya? Iya, bidang yang sama. Pernah di bagian service mungkin ada sekitar 2 tahun. Saya juga belajar banyak tentang bagaimana melayani customer, bagaimana menghandle komplain dari customer. Jadi memperkaya saya juga untuk melakukan research dan development yang lebih baiknya tentunya Pak ya. Oke. Mungkin dari 28 tahun itu pasti ada suka dukanya lah ya Pak ya Bapak saat bekerja di ADM, terutama apalagi kan research and development itu hal yang istilahnya Bapak mencari sesuatu yang baru, bukan hal yang udah lama terus kayak Bapak kembangkan lagi, itu mungkin termasuk, cuman lebih tepatnya kita membutuhkan sesuatu yang baru ya Pak ya, yang istilahnya market tuh butuh. Nah itu
pasti tempatnya Bapak banget nih. Iya. Boleh cerita dikit nggak Pak? Kalau Suka dukanya? perkara suka duka saya bicara secara ADM yang besar. Oh, Karena iya. saya mengalami ADM pada waktu itu belum sebagai ADM namanya. Saya masuk di sini tahun 92 itu masih namanya Nasional Astra Motor. Jadi yang namanya engine plan, stamping plan itu PT yang berbeda. Jadi yang stamping plan itu namanya Daihatsu Indonesia, Iya. yang engine itu namanya Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia. Kemudian kita yang assemblingnya masih di Gear Motor. Jadi saya mengalami situasi yang ADM itu produksinya masih 4.000 di bawah 4.000 sebulan. Jadi yang membuat saya senang ini relevansinya ke kondisi tadi, karena kita lahir dari suasana yang juga sulit. Saya merasa orang-orang ADM itu orang-orang yang luar biasa, tough gitu loh. Jadi orang-orang ADM ini kompak, tough, banyak akal. Itu yang menyebabkan saya merasa senang berada di dalam atau bangga berada di dalam tim orang-orang ADM seperti teman-teman semua yang ada di sini sekarang ini, orang-orang yang hebat yang membuat ADM bisa, bahkan pernah kita memproduksi 50.000 lebih per bulan dari hanya 4.000, dan saya merupakan saksi hidup melewati masa-masa sulit itu sampai ke masa sekarang. Makanya kalau lihat orang ADM itu pantang menyerah dan sebagainya, itu tidak lepas dari perjalanan ADM yang susah. Kemudian dukanya pernah pada saat 98, karena suasana krisis waktu itu terpaksa manajemen juga mulai merasionalisasi karyawannya. Iya. Di situ sedih banget lah suasananya. Bagaimana rasanya kita udah berjuang bareng, sebagian memilih untuk mengambil pensiun dini, sebagian kontraknya tidak diperpanjang. Ya itu memang up and down dari sebuah bisnis ya, dan itu memang kita harus memilih dari pilihan yang nggak enak sebenarnya. Tapi demi sustainability dari bisnis ADM ini ya hal-hal yang seperti itu terpaksa dilakukan, dan saya merasa teman-teman yang memilih untuk memisahkan diri merupakan patriot juga, karena kalau mereka tidak lepas ya kita akan mati bersama, kira-kira seperti itu. Itu mungkin masa-masa yang duka pernah saya alami. Waduh. Cuman emang berat banget ya Pak ya, Berat. tahun 98 waktu Saya itu. mengerti orang-orang yang harus memilih nama itu pasti ada Iya. perang batinnya. Betul, saya lagi dulu kisahnya memang menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan ya Pak ya. Iya. Pastinya itu pasti culture berbeda, Betul. habit yang berbeda juga. Betul. Nah itu pasti, wah Bapak salah satu penyokongnya lah ya Iya, waktu itu ya Pak ya. Iya, saya mengalami dan ikut di dalamnya proses tadi. Ya salah pilih narasumber banget nih, emang nih pengalamannya baik banget ya. Mungkin ada sedikit juga yang mau saya tanyakan tentang pengalaman yang paling berkesan selama Bapak kerja di sini. Kalau paling berkesan baru terkait dengan profesi saya. Profesi Bapak. Jadi Apa tuh Pak? Jadi memang saya ini masuk ke Astra dengan satu belief gitu. Suatu saat Astra pasti harus menguasai teknologi rancang bangun dan rekayasa untuk mendevelop sebuah mobil. Kenapa saya punya belief seperti itu? Karena untuk sustain seluruh proses utama itu harus dimiliki oleh Astra, harus ada di Astra, harus ada di ADM dalam hal ini. Kalau kompetensi kita untuk distributorship, kayaknya Astra udah jagonya banget lah. Jualan apa juga apa sih, kalau yang nggak ditangani orang Astra pasti laku aja gitu. Kemudian manufacturing sudah dibuktikan oleh teman-teman di manufacturing bahwa kandungan lokal kita bahkan sudah di atas 90%. Artinya kemampuan manufacturing kita di Astra maupun di Indonesia dengan seluruh grupnya itu sudah mumpuni. Nah, kalau jualan udah bisa, membuat udah bisa, mengkreasinya bagaimana? Kalau ini nggak dibuat juga sayang, 3 proses utama ini akan putus. Sehingga saya berpikir suatu saat pasti Astra akan sampai ke sana, dan alhamdulillah kira-kira di 2010-11 Astra dengan prinsipal kita sepakat untuk membuat sebagian proses develop mobilnya itu ada di ADM. Oh iya. Itu titik balik di mana saya alhamdulillah akhirnya apa yang saya pikir itu mustahil atau sulit, akhirnya ada titik terang pada saat itu. Setelah saya menanti mungkin 20 tahunan ya. Iya. Jadi dari masuk sampai 20 tahun itu masa-masa yang gonjang-ganjing kalau buat saya, tidak menentu. Saya dipekerjakan bagian servis dan sebagainya, tapi at the end ini terwujud, dan hari ini kita punya R&D center yang terbesar di Indonesia, terlengkap dan yang pertama untuk APM ya, untuk kelas APM, dan itu menurut saya satu hal yang patut kita bersyukur sama-sama, dan saya juga merasa
bangga dan bersyukur ada di dalamnya, masih ada di sini gitu. Iya, betul Gitu sekali. kira-kira itu yang membuat saya rasanya paling happy. Iya, waktu saya masuk juga tuh saya dapat info nih Pak. ADM itu salah satu perusahaan paling bagus karena kita punya Research and Development Center sendiri ya Pak ya. Iya. Itu suatu kebanggaan juga sih bagi saya ya, yang Iya. baru masuk waktu 2 tahun yang lalu lah. Dan itu dimungkinkan karena volume produksi kita. Iya. Jadi R&D itu investasinya tidak murah. Bukan perusahaan lain tidak ingin, cuma kalau volume jualannya belum sebesar kita, maka itu menjadi beban malahan. Tapi saat ini insya Allah kami bisa operate dengan efisien. Luar biasa sekali. Pak itu salah satu pendirinya ya Pak ya. Maksudnya Pendirinya bawa di atas, Oke. saya pelaksananya saja. Saya yang Tapi ditugasi melaksanakan. kontribusi Bapak memang sangat luar biasa untuk Insya ADM. Allah. Oke, mungkin itu sedikit ya tentang kita cari tahu tentang Pak Diptonia nih. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ya Pak ya untuk ke bahasan iCare-nya itu sendiri. Oke. Oke, yang seperti yang saya sudah infokan, kalau kita akan membahas tentang external innovation nih Pak. Iya. Sangat cocok sekali dengan background Bapak di Iya. ADM itu sendiri. Mungkin karena iCare ini sudah ada semenjak tahun 2013, kalau boleh tahu Pak, Bapak udah ngasih poin iCare apa aja nih ke karyawan Bapak mengenai poin apa aja sih yang udah Bapak terapkan di lingkungan kerja Bapak terutama ya untuk karyawan sekitar Bapak? Boleh cerita Oke. sedikit Pak? Ya, jadi saya kebetulan termasuk komite, jadi juga saya aktif di komite iCare Company, jadi tidak hanya sebagai R&D. Di situ saya ikut prosesnya, juga ikut menyaksikan bagaimana iCare ini disusun. Sebetulnya iCare ini merupakan akulturasi 2 core value dari Jepang sama Astra. Kalau kita lihat 5, itu mungkin tendensinya bisa kita lihat masing-masing. Kalau integritas saya rasa semua bangsa juga mengakui bahwa integritas itu sebuah hal yang harus kita Utamakan ya, Pak, ya. kita harus utamakan. Kemudian komitmen itu terus terang mungkin kita lebih banyak belajar dari prinsipal teman kita di Jepang. Kalau orang Jepang tuh sudah megang komitmennya itu luar biasa, dan itu mungkin salah satu budaya yang kita preserve di sini. Kemudian akuntabilitas itu juga Jepang itu kuat, tapi untuk respect dan innovation rasanya Astra lebih kuat. Budaya timur kita itu lebih membuat orang-orang IDM itu manusiawi gitu loh. Iya. Kerja dengan respect itu nilai-nilai yang mungkin kita ingin pasang di sini, dan inovasi. Karena Astra punya budaya inovasi yang luar biasa. Itu rasanya disematkan dalam satu core value yang kita sepakati yang disebut dengan iCare. Jadi ini yang saya pikir penting ya. Sebuah badan usaha atau unit usaha itu perlu meletakkan fondasi yang kuat. Kenapa sih kok core value ini jadi penting? Ya itu tadi, dalam berbisnis kita itu bukan semata-mata masalah uang gitu, tapi masalah bagaimana kita membuat unit bisnis ini menjadi sebuah sarana yang komplit, yang komprehensif gitu ya. Bisa untuk nyari usaha pasti, memberikan keuntungan finansial pasti, tapi apa nggak bisa dibikin kita juga menjadi manusia yang bermartabat dan berkah kerja di sini. Itulah fungsinya iCare. Bayangin ya, kalau misalnya integritas kita tidak ambil sebagai salah satu nilai, kita kerja saling tipu, saling bohong, saling nggak percaya, Nggak nyaman banget. mungkin nggak sebulan tutup ada ya, percaya. Jadi jangan ditanya apa gunanya integritas ke bisnis, tapi kalau dibalik itu dicabut deh, udah deh kita nggak usah ya integritas ya. Sama Jepang kita tipu-tipu aja, sama supplier kita bohongin aja, nggak sebulan tutup perusahaan. Jadi itu lebih mudah untuk memahami kenapa sebuah budaya atau sebuah core value perlu disematkan sebagai fondasi dalam kita berbisnis, karena kita sebagai manusia ingin melakukan bisnis ini sesempurna mungkin, dari segi uang, dari segi semuanya, termasuk ke masalah spiritual mungkin ya, karena kita juga ingin berkah kan. Buat apa kita kerja meninggalkan rumah 12 jam bahkan 14 jam untuk tidak berkah? Itu kan termasuk orang yang merugi, kita buang waktu. Kira-kira itu. Sorry jadi serius ya. Mungkin bagi saya orang baru sepertinya di ADM itu penanaman tentang basic knowledge-nya tentang iCare itu sendiri itu penting sekali ya pastinya Pak. Karena
kalau kita cuma bilang I care itu core value, udah sebatas itu doang, kita nggak tahu tuh maknanya. Itu pasti akan no meaning banget di kehidupan sehari-harinya ya Pak ya. Itu, jadi tadi kalau pertanyaan apa yang saya sudah lakukan sebagai komite, justru saya meletakkan pemahaman-pemahaman ini lebih penting. Kalau kegiatannya yang milenial lebih pintar lah dari saya gitu. Lebih kreatif ya lebih kreatif, bagaimana menyematkan nilai-nilai yang serius ini tapi jangan jadi tegang, jangan terlalu serius, yang penting masuk, yang penting diterima, buy-in. Dan akhirnya iCare ini nggak berfungsi hanya di company saja. Setelah kamu pensiun atau pas di luar company, tetap nilai-nilai ini universal gitu. Siapa sih yang nggak mau integritinya baik? Siapa sih yang nggak mau accountability-nya baik, tidak mengundang fitnah? Siapa sih yang ingin komitmennya diakui dengan baik? Kan orang semua nyaman. Nggak berbisnis aja, berteman, bergaul juga sama. Kalau janjian kita bohong, nggak datang, terus telat, orang kan lama-lama nggak respect sama kita. Semua relevan kok. Setuju sekali saya sama pendapatnya Pak Dito ya. Memang kalau misalnya sudah dijadikan sebagai habit, jadi kebiasaan, itu pasti akan terbawa sampai keluar perusahaan atau istilahnya sudah tidak di-ADM lagi, akan terbawa ya Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Dito sendiri sudah memahami sekali nih poin iCare, dan secara langsung juga udah tahu nih harus apa saja kan poin iCare yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih Bapak lagi di kantor atau lagi di sekitar wilayah ADM, terus Bapak melihat karyawan Bapak atau karyawan ADM yang tidak melakukan poin iCare, entah poin integrity atau apapun itu semuanya, Bapak cara menegur atau istilahnya memberitahunya itu seperti apa ya Pak? Iya, yang pertama sudah sepakat bahwa karena kita sudah sepakat atas 5 nilai ini di dalam lingkungan perusahaan, makanya tugas kita semua untuk saling mengingatkan. Kata menegur itu saya perhalus dengan saling mengingatkan, karena kita ini levelnya sudah ownership ya, buy-in dan ownership. Jadi orang-orang yang sudah punya ownership pasti tidak ikhlas kalau yang kita udah sepakati itu dinodai. Itu akan terpanggil secara spontan bahwa kita akan punya kewajiban mengingatkan. Nah, mengingatkan ini caranya macam-macam. Kalau yang melakukan itu di bawah secara struktur organisasi di bawah kita bisa secara verbal bilang langsung. Misalnya nih, kalau rapat dia selalu telat, ditegur aja secara langsung, karena secara hierarki kita punya hak dan kewenangan untuk melakukan peneguran. Tapi kalau itu sepantar, mungkin caranya nggak seperti itu. Mungkin dengan cara, begitu meeting mulai, kalau yang bersangkutan belum datang, masuk jam 8 misalnya sepakat kita meeting, ya udah kita mulai meeting. Harapannya waktu dia datang terlambat 15 menit apa 20 menit, dia akan malu karena semua running well tanpa ada di kadernya. Itu sindiran halus untuk yang kira-kira koleka lah, gitu, supaya dia juga akhirnya masuk ke ruangan, dilihatin semua orang dan saya ada di situ misalnya, dan dia mungkin dengan situasi yang kita bangun tadi tanpa nunggu dia menjadi pribadi yang mungkin nggak bener nih, semuanya on time kok saya sendiri telat, kan pasti malu. Tapi kalau itu di atas kita, beda lagi. Misalnya saya menginginkan atasan saya hadir tepat waktu, karena kesibukan biasanya itu sulit sekali diatur. Biasanya saya lakukan rekonfirmasi, Pak ini atau Bu, besok acara ini apakah bisa hadir, kami sangat penting kehadiran Bapak, jadi kalau boleh ini, saya cuma punya waktu 30 menit misalnya, nggak apa-apa Bu, yang penting on time supaya nanti 30 menit itu efektif. Nah, cara-cara itu yang kayaknya perlu dibicarakan di komite, bagaimana secara persuasif, karena heterogen sekali, ada yang 13.000 orang itu latar belakang pendidikannya beda-beda dan segala macam, sehingga cara seseorang itu menangkap sebuah informasi atau sebuah kebijakan juga macam-macam. Jadi ini tugas komite nih yang berat ya. Betul, bagaimana mengkomunikasikan ini sepersuasif mungkin. Jadi memang ada tahapannya lah Pak ya dalam cara mengingatkan. Iya, tahapan atau ada pembedaan cara melakukannya. Jadi tidak bisa cuma dipaksa seperti Hitler maksa itu gitu sampai mati-mati orangnya sebodoh amat, nggak bisa gitu. Ini harus butuh keikhlasan. Apalagi sekarang ADM udah banyak generasi milenial ya Pak ya, yang pastinya cara pendekatan seperti mengingatkan langsung tuh berbeda mungkin ya Pak ya dengan generasi milenial yang ada di ADM itu sendiri. Mungkin setelah kita bahas tentang basic value-nya itu sendiri Pak dari iCare, kita bisa lanjut ke mengerucut lah ke poin yang akan kita bahas hari ini Pak. Siap. Tentang poin excellent innovation. Kalau boleh tahu tuh excellent innovation itu
dari poin iCare-nya sendiri, cara Bapak terapkan di kehidupan Bapak, di pekerjaan Bapak itu seperti apa ya Pak? Karena basicnya Excellent Innovation dengan R&D itu sangat mirroring lah istilahnya ya. Excellent Innovation dan Research Development tuh kayak satu kata lah, cuman berbeda penulisan aja tuh Pak, gimana coba? Ya, jadi Excellent Innovation ini menurut saya yang paling hebat ya, di antara core value yang saya sering lihat di perusahaan lain. Karena ADM termasuk yang mengusung inovasi itu sebuah keharusan. Menjadikan budaya inovasi itu harus disematkan di bisnis unit kita ini. Nah, betul R&D memang relevan sekali dengan kegiatan ini. Jadi memang teman-teman di R&D itu saya buat suasananya. Kan culture kita awalnya culture manufacturing ya, di mana semua itu berdasarkan SOP. Semuanya itu harus follow the rule, dan di pabrik itu punya yang namanya takt time. Irama kehidupannya itu ditentukan oleh takt time. Kalau lagi tinggi 2 menitan itu, irama kehidupan pabrik beda dengan irama hidup yang mungkin sekarang yang volume kita sedikit agak turun. Mungkin saya nggak tahu angkanya berapa sekarang. Itu yang menyebabkan irama hidup di pabrik begitu ketat, disiplin, dan follow the rule. R&D tidak demikian. R&D itu isinya orang-orang kreatif sebetulnya. Sehingga bagaimana saya memformulasikan pola kerja orang R&D yang di tengah-tengah mayoritas orang pabrik itu bisa berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Saya ajari teman-teman R&D itu untuk berpikir secara logis. Ya, secara logis. Jadi dalam menghadapi sebuah peraturan kita harus sampaikan logika. Contoh, R&D itu asalnya di head office tadinya. Tiba-tiba setelah kita punya fasilitas, kita harus tinggal di lingkungan KAP yang sangat manufaktur. Tapi saya bilang sama teman-teman, kita ikuti ya. Saya permisalkan kita ini seperti sebuah RW. Kita ini di RW KAP namanya. Nah, kalau ketua RW atau Pak RT yang meminta kita melakukan sesuatu, kita harus patuh karena kita bagian daripada komunitas itu. Jadi senam pagi saya lakukan, jam masuk sesuai, jam-jam semua saya ikuti. Tapi saya bilang di dalam RW atau RT ini punya misi yang berbeda dengan orang pabrik. Makanya misalnya kalau orang pabrik lembur karena mengejar produksi, kalian memang kerjaannya nggak perlu lembur, kalian tidak lembur. Sebaliknya pada saat ini produksi lagi turun, tapi proyek yang namanya desain consignment dan yang lain itu berjalan terus, kalian harus masuk. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat teman-teman R&D itu berpikir logis, tidak stereotip seperti orang pabrik, dan banyak contoh-contoh yang lain. Contohnya saya juga memberikan sharing tentang bagaimana cara berpikir kreatif. Hal-hal seperti itu yang mungkin tidak ada di bidang lain gitu ya, karena kreativitas itu merupakan hal yang penting dalam kita menciptakan sesuatu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya ingin orang R&D itu menghadapinya lebih logik sehingga dia rileks. Tapi kalau yang nggak logik, dia nggak ngerti kenapa saya harus gini, nggak tahu alasannya, itu nggak boleh. R&D harus ngerti. Kenapa kamu harus pakai safety shoes di sini? Karena ada ini. Kenapa kamu boleh tidak pakai safety shoes di sini? Karena ini office. Paling ada staples aja, masa ketiban staples harus pakai safety shoes. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi itu yang saya coba bangun mengenai innovation. Karena bisa dibilang Bapak pindah rumah lah ya ke KAP itu sendiri. Dan teman-teman R&D juga harus tetap mengutamakan poin development mereka, poin mencari research-nya mereka juga, dibaurkan dengan lingkungan pabrik yang kerjanya istilahnya di dikte ya Pak ya, beda sekali kan sama wilayah R&D itu tantangan sekali, tapi insya Allah saya dapat karena saya percaya bahwa sebuah karya itu lahir dari saya nggak mau menciptakan orang-orang lain itu kayak seniman gitu, nggak punya aturan, nggak punya target, enggak, tetap mereka punya target, bertanggung jawab, cuman cara melakukannya tidak bisa disamakan dengan manufaktur. Iya betul sekali Pak, mungkin teman-teman R&D lebih paham lah yang langsung bersangkutan sama Pak Dito juga dari culture-nya Pak Dito yang sudah Bapak terapkan juga di teman-teman R&D itu sendiri. Nah, tadi kan Bapak juga bahas tentang berinovasi tuh Pak. Apa sih sebenarnya poin penting dari inovasi itu sendiri? Iya. Jadi ya tadi saya sambung ya, saya sudah bilang bahwa ADM ini hebat karena men-state bahwa inovasi itu menjadi satu core value yang penting. Kenapa demikian? Karena
tidak ada satu perusahaan pun atau bisnis usaha pun yang bisa survive atau sustain tanpa inovasi. Jadi inovasi itu is a must gitu loh. Itu yang keren. Dan kalau kita lihat, bayangin aja deh gini. Tahun 92 tuh kita punya namanya Zebra, Daihatsu Zebra. Iya, pick up ya Pak? Ya pickup, minibus ada, kita bikin bodinya sendiri namanya Astrea. Kalau misalnya kita nggak punya budaya inovasi, kita hari ini masih jualan itu, kira-kira hidup nggak ada? Itu contoh yang sederhana yang mungkin semua orang bisa pahami gitu. Jadi tanpa inovasi itu mustahil, dan di ADM ini luar biasa. Tidak hanya di R&D, artinya semua bagian di ADM ini saya merasa sudah sangat kagum, karena kita punya rutin forum-forum untuk memanage dari inovator ini sampai ada setiap tahun tiap 6 bulan kita QCC dan sebagainya itu dilombakan dan sebagainya. Itu menstimulir semua individu di ADM yang 13.000 itu berpikir tentang inovasi. Itu luar biasa. Bayangin 13.000 orang berarti 13.000 ide kira-kira. Dan tidak ada satupun yang tidak tergabung dalam circle. Semuanya tanpa kecuali. Itu yang saya pikir keren, dan demikian juga Astra. Astra juga demikian. Innov Astra juga setiap tahun itu sudah, kalau nggak salah mulai tahun 83, udah 38 tahun. Jadi udah jutaan proyeknya itu yang saya dengar, 2 juta lebih gitu. Jadi inovasi itu merupakan hal yang sudah disadari oleh grup Astra maupun demikian juga ADM. Nah itu yang tantangan kita kan, derapnya apakah kita sudah sama dengan partner kita, itu yang menjadi tantangan. Karena bisnis di ADM atau di Indonesia ini sangat dinamis, jadi orang-orang inovatif yang akan survive. Kalau kita terlambat merespon, terlambat menanggapi, ya kita bisa kayak dinosaurus ya, punah. Iya. Karena dia tidak mampu beradaptasi, dia bisa membaca lingkungan, perubahan, dan bagaimana mengadaptasi. Jadi itu inovasi diperlukan. Apalagi di zaman yang teknologi udah makin canggih, kalau kita cuman pakai hal teknologi yang itu aja mungkin kita juga bakal ketinggalan ya Pak. Iya. Makanya bukan dipaksa ya, kita memang harus. It's a must untuk melakukan inovasi itu sendiri. Iya. Nah, mungkin tadi kan Bapak juga udah cerita tentang inovasi, tentang budaya di R&D itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, seorang Pak Dito ini siapa sih panutan atau peranan yang membuat Bapak melakukan excellent innovation itu sendiri? Iya. Role model ya Pak? Ya, role model ya. Sebetulnya ini role model saya dari dulu ya. Itu adalah Profesor Dr. Almarhum B.J. Habibie. Kenapa beliau saya anggap saya kagum sama beliau? Karena kehidupannya bersih, integritasnya tidak diragukan, orangnya lurus. Kemudian dia berhasil merubah paradigma. Pada saat itu ya saya masih kuliah mungkin. Dia mendirikan IPTN dan semua industri strategis waktu dia jadi menteri itu dibangun. Itu untuk mematahkan pada saat itu nih, kalau kamu sudah lahir, orang Indonesia itu dianggap bangsa agraris lah, nggak punya lah kemampuan teknologi. Punya minyak banyak iya, tapi yang bisa ekspor bukan orang Indonesia, bisa ngambil bukan orang Indonesia. Mau coba-coba sendiri jadi lapindo. Jadi orang Indonesia itu bukan teknokrat, tapi beliau mematahkan anggapan. Dia bikin industri pesawat terbang itu juga penuh kontroversi. Ngapain bikin pesawat yang terlalu canggih, bikin mobil aja dulu. Itu suara begitu, tapi beliau punya pendapat, saya tarik teknologi yang tertinggi sehingga yang di bawahnya pasti akan mengikuti. Iya, tapi kalau dia mulai di sini numpuk ke atas itu susah. Itu strategi beliau. Bahwa hari ini karena persaingan IPTN juga Senin Kemis dan tidak mudah, itu bagian daripada risiko bisnis. Tapi sebagai pionir teknokrat, saya kagumi beliau berani mengambil langkah itu sehingga hari ini bangsa ini menjadi bangsa yang juga bangsa industri menurut saya. Kedepannya lebih lagi karena kita di otomotif, apalagi kita punya 260 juta orang, masa pasarnya baru 1 juta sih, kan nggak mungkin banget ya kan? Betul Pak. Itu yang menyebabkan. Tapi kalau di dalam yang saya kagumi di Astra juga ada, tapi bukan individunya, tapi Astranya itu sendiri. Saya merasa tadi saya sudah sebut sedikit bahwa Astra itu menjunjung tinggi masalah inovasi. Yang namanya Innov Astra itu sudah dilakukan sejak tahun 83 tadi kalau tidak salah. Itu kan berarti Astra menstimulir seluruh grupnya yang hari ini mungkin sudah 230 perusahaan lebih. Pada saat masuk saya mungkin baru 50-60 perusahaan. Bayangin growth-nya kayak begitu. Nggak mungkin kalau
kalau tidak ada sesuatu yang menarik di Astra, semua orang ngajak kongsi. Astra itu selalu di partner of choice gitu untuk berbisnis ya, karena itu tadi punya catur dharma, kita punya ICARE. Itu yang menyebabkan orang itu selalu ingin berhubung. Bukan karena Astra itu perusahaan besar, tapi core value-nya saya yakin yang menyebabkan semua orang nyaman berinteraksi sama kita. Oke, iya, panutannya Bapak juga istilahnya mematahkan lah ya, inovasi itu hanya untuk negara Eropa atau negara yang mempunyai peralatan research and development yang bagus, enggak ya Pak ya? Iya. Kita pun pasti bisa lebih baik daripada negara-negara lainnya ya Pak ya. Oke, mungkin tadi udah bahas tentang role modelnya Bapak nih. Sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin sharingnya tentang apa sih yang Bapak banggakan di ADM tentang inovasinya ADM itu sendiri Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Ya, wah ini bagian yang paling panjang sebetulnya. Jadi tadi kan saya sudah sempat sentuh bahwa setiap tahun kita punya forum untuk mengumpulkan, mengelola dan memberikan apresiasi orang-orang yang berinovasi melalui QCP, QCC maupun SS. Jadi secara sistem di perusahaan kita ini sudah ada sistemnya untuk membuat orang itu terstimulasi untuk selalu berinovasi. Nah, yang saya bangga teman-teman itu tidak berhenti di situ. Mereka juga tunjukkan dalam keseharian bahwa untuk membuat dice yang besar yang tadinya harus diawasi oleh teman-teman dari DMC dan belum dapat kepercayaan, mereka sekarang sudah bisa lakukan sendiri dan itu nggak ada yang suruh. Itu memang semangat inovasi yang sudah built-in yang kita dengar. Belum lagi saya dengar di engine plant mereka sudah menciptakan yang namanya AGV, itu autonomous guided vehicle. Itu yang untuk delivery logistik lah, mengirim part untuk di assembling dan sebagainya, itu jalan sendiri di sana dan itu nggak ada yang suruh. Mereka dengan material yang tersedia ditambah beli beberapa komponen baru itu jalan dan itu dipakai untuk produksi hari ini gitu. Jadi kalau itu dikembangkan terus bisa jadi mobil listrik, apa bedanya? Ya nggak ada orangnya, jalan sendiri, bertenaga listrik, tinggal dibuat formatnya sebagai mobil yang jalan raya. Itu semua muara-muaranya ke arah titik-titik yang saya pikir strategis. Jadi benih-benihnya itu banyak. Tinggal tantangan kita di manajemen bagaimana menstimulir ini menjadi lebih besar lagi. Jadi yang saya kagum gini loh, teman-teman di jalur itu kan kesehariannya habis di jalur 8 jam paling enggak dia kerja, masih punya waktu tuh untuk begitu-begitu ber-QCC, bikin ini itu dan sebagainya. Jadi kalau perkara itu saya tidak saksikan, justru sekarang saya lagi merintis nih di R&D, sedang menyiapkan bagaimana menyiapkan patent sistem. Jadi inovasi-inovasi dari teman-teman tadi kalau bisa dipatenkan atas nama perusahaan, di mana kalau inovasi tadi dipakai oleh perusahaan, yang bersangkutan dapat royalti dari perusahaan. Jadi patennya milik perusahaan, diciptakan oleh karyawan ADM. Kenapa milik perusahaan? Karena pakai jam perusahaan, pakai fasilitas perusahaan dan ditujukan untuk perusahaan. Jadi itu didaftarkan sama perusahaan. Tapi perusahaan juga fair sama inovatornya. Nanti mungkin selama barang itu diproduksi atau dipakai, dia menerima royalti tertentu. Bukan perkara besarnya, tapi masalah apresiasi bahwa pengakuan. Itu yang paling penting kan. Nah itu yang insya Allah moga-moga tahun ini kami bisa men-set up sistemnya. Nanti kalau ini jalan ya untuk semuanya bisa. Jadi kita masuk ke era yang baru. Di DMC sudah jalan, jadi ini bukan hal yang DMC sudah jalan. Jadi biasa engineer di sana punya paten 1 atau 7, 8 yang mereka menerima manfaat royalti dari perusahaan. Itu. Jadi saya kalau perkara inovasi itu udah built-in. Itulah kita. Jadi kamu harusnya bangga juga. Oh bangga Pak, saya baru 2 tahun saya lihat wah ADM ternyata bukan perusahaan manufaktur yang hanya manufaktur gitu ya Pak ya. Waduh, poin ICARE ini memang benar-benar diterapkan lah ya di perusahaan ADM ini pasti. Coba deh kalau bikin lomba mau bikin lomba vlog atau lomba poster, yang menang tuh teman-teman dari jalur juga, bukan orang yang behind di office atau behind the desk gitu. Enggak, orang-orang Gemba juga tetap, karena mereka tuh benar-benar antusias. Karena dari budaya ADM sendiri itu punya budaya inovasi yang nggak pernah berhenti Pak ya. Betul. Oke, mungkin
bisa di ending kita sharing ini Pak, Bapak bisa sedikit share tentang quotes-nya Bapak atau bisa dibilang visi misi Bapak lah tentang Extra Innovation itu sendiri untuk di-sharing ke teman-teman. Jadi mungkin sudah disinggung beberapa di depan. Jadi saya merasa bahwa hendaknya yang namanya inovasi atau excellent innovation dalam hal ini di iCare kita jadikan tradisi. Saya bilang tradisi itu sebuah kebiasaan yang tidak perlu diingetin, orang pasti melakukannya gitu. Jadi kita harus masuk ke level tradisi dan saya pikir kita sudah di situ. Kan tadi cerita-cerita tadi sudah menunjukkan punya tradisi inovasi. Jadi jangan sampai patah arang. Banyak memang PR kita masih. Tadi yang salah satu saya singgung, bagaimana menyamakan semangat inovasi ini dengan partner kita. Karena tidak bisa dalam satu perusahaan yang terdiri atas dua unsur ini kita semangat sendiri. Jadi teman-teman di sini semua harus menularkan semangat inovasi ini ke partner kita juga sehingga bisa menjadi sebuah energi yang luar biasa. Jadi buat saya innovation itu penting dan kita sadari tanpa inovasi kita akan mati. Maka saya kalau ditanya quote-nya apa, innovation or die. Dari pilihan berinovasi atau you mati, itu aja. Kalau enggak kayak dinosaurus kita semua. Kira-kira itu. Innovation or die. Yeah. Wow, quotes-nya luar biasa, simple, padat dan sangat jelas banget ya. Kita mau survive atau enggak nih istilahnya Pak ya. Yeah. Oke, mungkin cukup banget nih Pak, saya dapat informasi yang sangat dalam dan sangat jelas tentang iCare, tentang Extra Innovation. Saya sangat-sangat berterima kasih atas waktunya Pak Dito yang sudah diberikan pada kami untuk sharing, terutama untuk teman-teman ADM. Mungkin nanti kalau ada waktu lain kita bisa diskusi lagi ya Pak ya tentang Extra Innovation itu sendiri. Oke, saya Anastasia Margaret dan tentunya Pak Dito mohon undur diri. Terima kasih untuk kesediaan waktu teman-teman. Jangan lupa poin iCare harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di luar dari kantor. Jadi innovation or die dan iCare selalu untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube iCare ADM. Yes, tentunya, dan jangan lupa nyalahin tombol loncengnya buat kalian yang pastinya mau nungguin video-video selanjutnya tentang diskusi iCare Talk Show ini sendiri. ADM, iCare, ADM. Sampai jumpa di video selanjutnya. iCare itu adalah fondasi perusahaan kita. Selain itu, iCare memiliki dua value dari value Indonesia maupun Jepang. Dan iCare itu adalah sebuah martabat serta bermanfaat bagi kita di perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan Pak Dito menyimpulkan juga kalau inovasi itu adalah sebuah tradisi. Sehingga Pak Dito menyampaikan bahwa quotes terpenting dalam hidup kita adalah innovation or die.